Inspektur Wilayah 6, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, PLH Kepala Divisi Pemasyarakatan, para pejabat administrator pada kantor wilayah, Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, serta para undangan yang telah hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua senantiasa diberikan berkah kesehatan dan kekuatan lahir batin sehingga dapat bergabung dalam acara rapat internal review hasil Zoom dan verifikasi lapangan DEX evaluasi oleh Tim Penilaian Nasional Menpan tahun 2021, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Bapak Ibu sekalian, agar kiranya acara kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dan selalu dalam lindungannya. Izinkanlah saya membaca doa secara Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan. Saat ini kami berkumpul untuk bermunajat kepada-Mu dalam rangka mengikuti kegiatan rapat internal, review hasil Zoom, dan verifikasi lapangan DEX Evaluation oleh Tim Penilai Nasional Menpan RB tahun 2021. Berikanlah kami kemampuan untuk mengetahui dan memahami ilmu yang Engkau berikan beserta tugas dan tanggung jawab kami. Berikanlah kami petunjuk-Mu agar selalu berjalan di jalan-Mu. Tajamkanlah mata hati kami terhadap kebenaran dan berikanlah di pundak kami beban yang kami sanggup menanggungnya. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah rezeki-Mu kepada kami semua. Berikanlah kemudahan bagi 46 satker di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk dapat meraih predikat WPK dan WPPM. Ya Allah yang Mujib, dengan segala kerendahan hati kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kepada Bapak Krismono kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Yang kami hormati Inspektur Wilayah 6, Bapak Marasidin. Yang kami hormati Pak Edo sebagai Sekretaris proses pembangunan jalan integritas maupun proses pembangunan jalan integritas menuju WPK maupun WPPM dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kami hormati Pak Kadipas, PLH Kadipas, Pak Gun-Gun. Yang kami hormati rekan-rekan KUPT baik itu imigrasi, pemasyarakatan maupun PHP beserta seluruh tim Pokja dan rekan-rekan dari Inspektorat yang saya cintai. Syukur Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keberkahan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi baik itu secara langsung di sini maupun yang melalui Zoom, yaitu dalam rangka menindaklanjuti berkaitan dengan evaluasi yang dilaksanakan oleh
TPN yang baru kemarin malam, selesai. Jadi tadi malam yang terakhir adalah Lapas Sidoarjo, itu sampai jam 8 malam kalau tidak salah, sampai setengah 8 malam. Ini baru selesai. Rekan-rekan semuanya, kita harus bangga. Yang pertama kita harus bangga karena kita ini didampingi oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari Inspektorat Jenderal yang memang luar biasa memberikan semangat kita, memberikan motivasi kita, kemudian juga mendorong kita semuanya, ya, supaya kita semuanya bisa mendapatkan predikat WBK maupun WBBM. Kami sangat bangga karena dukungan yang sangat luar biasa dari Inspektorat Jenderal, khususnya dari Pak RW 6, Pak Marasiden dan Pak Edo yang tidak bosan-bosannya memberikan masukan-masukan kepada kita semuanya. Untuk itu, mari kita beri aplaus untuk beliau-beliau ini. Dan kami juga mengapresiasi semangat dari rekan-rekan, ya, dari 46 satker yang sangat luar biasa. Terbukti kemarin yang menjadi sampel atau perwakilan dari 47 satker, yaitu 20 satker telah melaksanakan evaluasi dari TPN juga dengan semangat yang sangat luar biasa. Ya, walaupun kami belum tahu hasilnya seperti apa, tetapi kami meyakini dari 20 satker yang menjadi sampel, kami meyakini di atas 75% masuk lah. Ya Pak ya, di atas 75%. Mudah-mudahan kalau di atas 75%, bahkan kalau sampai 100%, berarti Jawa Timur nanti bisa menjadi model yang terbanyak kita mendapatkan predikat WBK maupun WBM. Karena ini berpengaruh sekali juga dengan 26 satker yang tidak mengikuti tes evaluasi dari TPN, baik itu yang kemarin yang kita lakukan melalui Zoom ataupun secara verifikasi lapangan. Kami memantau semuanya, PIMPI memantau, rekan-rekan Pokja dari Jawa Timur, dari Kanwil Jawa Timur memantau, Pak Erwil, Pak Edo beserta tim juga memantau semuanya. Kita melihat bagaimana sih sebenarnya semangat dari rekan-rekan yang sangat luar biasa. Untuk itu kepada rekan-rekan semuanya saya hanya pesan, nanti akan di pesan selanjutnya atau penguatan-penguatan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Erwil beserta Pak Edo bagaimana hasil kemarin, karena ini akan menjadi perhatian kita semuanya. Ya, menjadi perhatian, bukan hanya yang 20 dievaluasi, bukan hanya itu saja, tetapi ini juga menjadi perhatian bagi seluruh satker, 46 satker yang berproses menuju WBK maupun WBBM. Ya, misalnya nanti ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekan-rekan yang tidak masuk sampel itu, ya tidak masuk sampel 20, mungkin bisa aja nanti langsung dicek kembali apakah kira-kira kalau dievaluasi yang menjadi rekomendasi itu di teman-teman di satker ada tidak, seperti itu. Ya. Kemudian ini baik yang sudah dievaluasi sebagai sampel kemarin maupun yang tidak. Saya minta rekan-rekan semuanya seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kita berproses bukan hanya sekedar mengejar predikat WBK maupun WBBM. Tetapi bagaimana satker ini bisa mewujudkan reformasi birokrasi di masing-masing satker. Ya, ini yang paling utama itu. Ya kan? Dibuktikan dengan apa? Sudah tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi. Dibuktikan sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita sudah memberikan pelayanan terbaik, buktinya apa? Sudah tidak ada pengaduan-pengaduan lagi. Ya, pelayanannya berjalan cepat, tepat waktu, sederhana, ya. Ini sebetulnya prinsip-prinsip pelayanan itulah yang harus kalian lakukan. Dan saya minta kepada rekan-rekan, ini bukan berakhir, ya. Penilaian belum berakhir. Kemungkinan besar
masih akan didatangi oleh mystery shopping. Ya. Maka kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, ini sudah menjadi budaya kita di dalam rangka kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kami yakin ada mystery shopping atau ada tamu-tamu atau ada apapun yang datang ke sana, siapapun yang datang ke sana, kita pasti sudah siap. Kalau ini sudah menjadi budaya kerja kita atau sudah menjadi kebiasaan kita. Ya kan? Kadang-kala berapa kali saya ingatkan kepada satker semuanya. Wah, kita siap-siap karena kita mau dinilai. Kalau mau dinilai memang boleh itu disiapkan secara lebih untuk itu. Tetapi pelaksanaan pelayanan tetap budaya pelayanan harus dilaksanakan. Duta layanan juga tetap harus standby. Petugas-petugas layanan juga harus siap semuanya. Setiap hari. Ya, kalau dalam mungkin lebih karena ada yel-yel, ya kan? Kemudian disambut oleh Kasatker, menjelaskan Kasatker. Nah, kalau dalam layanan sehari-hari kan sudah biasa berjalan mengalir seperti biasa. Dan itu harus dilakukan, betul-betul dilakukan. Bukan karena ada penilaian, bukan karena ada tamu dan sebagainya. Maka rekan-rekan semuanya ya, tetap semangat berjuang untuk mewujudkan unit integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani dan wilayah bebas dari korupsi. Ya. Berjuang harus dengan semangat, tekad yang sama, tekad yang bulat, dan kita berjuang bersama-sama. Bukan hanya tim Pokja, bukan hanya Kasatker, tapi seluruhnya harus berproses. Sekali lagi, yang paling penting saat ini adalah apa yang sudah kita bangun, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan pelayanan yang berkualitas tetap harus kita pertahankan terus. Bahkan kalau perlu kita tingkatkan. Ya. Karena kita ini yang nilai bukan hanya nanti TPN. Setelah selesai ini yang menilai adalah masyarakat. Bagaimana Bapak Ibu itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau sekali aja ada komplain dari masyarakat sampai ke TPN, walaupun sudah mendapatkan WBK maupun WBBM, bahkan kalau itu sampai viral, itu bisa dicabut. Ya, itu bisa dicabut. Maka kepada rekan-rekan semuanya, mari kita laksanakan dasar-dasar kita memberikan pelayanan, prinsip-prinsip kita memberikan pelayanan, tetap pelajari terus, laksanakan Permenpan nomor 10, Permenpan nomor 25, itu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira itu yang kami sampaikan. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh satker, baik yang kemarin menjadi sampel maupun yang tidak, karena kalian luar biasa. Kalian telah berproses luar biasa, telah melakukan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, dan tentunya ini perlu dipertahankan dan bahkan untuk ditingkatkan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah arahan yang akan disampaikan oleh Inspektur Wilayah 6. Kepada yang terhormat Bapak Marasidin Siregar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Pak Krismono. Yang saya hormati PLT Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pak Gun-Gun, ataupun Kalapas kelas 1 Porong. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Satuan Kerja, baik yang secara langsung hadir di tempat ini maupun mengikuti kegiatan secara virtual. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota tim Pokja, baik yang secara langsung tempat ini maupun secara virtual. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, beserta tim saya dari Inspektur Jenderal yang sama-sama ikut kegiatan ini, yang tidak dapat saya berikan satu persatu.
Yang pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat hinayah dan karunia-Nya serta nikmat, berbagai nikmat yang dipakai kepada kita sini. Yang pertama, nikmat kesehatan dan nikmat waktu, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, tempat ibadah ini dapat berkumpul kembali dalam rangka berdiskusi ataupun membicarakan satu dan lain hal, terutama topik utama kita adalah evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan UMM di kantor wilayah Jawa Timur beserta jajarannya. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi bahwa apa disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah, kita telah mengikuti salah satu tahapan ataupun akhir-akhir dari tahapan pembangunan zona integritas menuju WBK dan dalam kontestasi tahun 2021, yaitu kita dari jajaran kantor wilayah Jawa Timur ditunjuk 20 satker menjadi sampel, baik sampel secara Zoom maupun secara virtual. Dan kegiatan ini sudah kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu kami dari tim penilai internal mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah yang telah memberikan pembinaan semaksimal mungkin dan memberikan waktu seluas-luasnya kepada kami dari TPI, khususnya Inspektor Uinam sebagai penanggung jawab untuk wilayah Jawa Timur, dapat terjun ataupun nimbrung secara mendalam terhadap proses pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya atas nama Inspektor Uinam mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada tutur kata ataupun ya mungkin bicara ataupun kalau dibilang perintah, sebenarnya kami tidak bisa memerintah, tapi karena kami dikasih waktu dan wadah yang sudah oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah, kami ikut secara mendalam untuk memberikan arahan ataupun pendapat dan saran kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan alhamdulillah kami sudah memantau kegiatan ini mulai dari rekomendasi kami saat desevaluasi maupun dalam penguatan. Bapak dan Ibu sekalian sudah menindaklanjutinya. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, tentu ini dapat dilaksanakan karena ada saling pemahaman, ya, mempunyai pemikiran yang satu bahwa tujuan kita adalah untuk mensukseskan kontestasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM tahun 2021. Ya, sebagaimana kita katakan bersama bahwa tujuan dari pembangunan zona integritas ini bukan hanya semata-mata mendapatkan predikat ataupun sertifikat, tetapi bagaimana menginternalisasi ataupun membudayakan ataupun bagaimana nilai-nilai ataupun program-program pembangunan zona integritas yang ada di satuan kerja kita masing-masing terinternalisasi, terbudaya menjadi habit kepada semua insan-insan yang ada di organisasi kita masing-masing, mulai dari unsur terendah sampai unsur yang tertinggi. Oleh karena itu di sini tentu Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang mempunyai diberikan kepercayaan menjadi pemimpin di tempat itu, baik tingkat eselon 5, 4, 3 dan 2, harus bisa menjadi panutan ataupun bahasa kerennya adalah role model. Ya, apabila ini dapat kita terapkan secara mendalam kepada seluruh insan di organisasi kita, saya yakin dan percaya apa yang diharapkan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dapat tercapai, yaitu bahwa pembangunan zona integritas kerja masing-masing bukan semata-mata untuk mendapatkan predikat ataupun sertifikat, tetapi menjadi habit di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.
Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa ya dari berbagai langkah ataupun tahapan yang telah kita ikuti dalam pembangunan zona integritas ini, pada 2 minggu terakhir ini kita telah melalui evaluasi baik secara Zoom maupun secara virtual, secara langsung ataupun verifikasi lapangan. Ini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah penilaian untuk nilai pengungkit. Ya, kalau secara ininya bagaimana kondisi real apa yang kita laporkan di LKE, apakah konsisten dengan apa yang diterapkan di satuan kerja masing-masing. Ini yang kita laksanakan evaluasi yang 2 minggu terakhir ini. Ya, tentu masih ada satu tahapan evaluasi yang lebih penting lagi, yaitu clearance. Ya, jadi setelah adanya evaluasi baik secara Zoom maupun secara verifikasi lapangan dilaksanakan oleh TVN, kita masih menghadapi satu tahapan lagi yang tidak kalah pentingnya dari tahapan yang pertama ini, yaitu nanti ada clearance untuk mengetahui hasil. Ya, saya mempunyai keyakinan dan percaya apabila Bapak dan Ibu sekalian tetap konsisten melaksanakan apa yang telah kita laporkan, apa telah yang kita paparkan pada saat evaluasi baik secara Zoom maupun secara verifikasi lapangan, konsisten dapat kita pertahankan dan mempunyai niat di dalam hati sanubari kita secara keseluruhan bahwa memang suka tidak suka, boleh tidak boleh, memang itulah yang harus kita laksanakan, ya. Dan memang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak bisa dibantah lagi. Kita harus menerapkan kondisi-kondisi yang kita laporkan itu untuk selanjutnya, ya. Jadi kita laporkan A di dalam LKE kita, penerapannya ataupun realisasinya ataupun implementasinya di satker kita harus A, bahkan kalau bisa A+, bukan jadi B-, ya. Kalau B- nantinya berarti kita hanya lip service saja. Yang dituntut kepada kita semua bahwa apa yang kita laporkan secara tertulis itulah kondisi paling minimal yang ada di satuan kerja kita. Oleh karena itu saya ingatkan kepada semua bahwa teman-teman yang diberikan amanah supaya tidak bosan-bosan memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada para anggota satuan organisasinya atau pegawai satker itu supaya secara pelan dan pasti menanamkan nilai-nilai budaya kerja itu dalam sanubarinya masing-masing. Ya. Selanjutnya pada kesempatan ini tentu kita harus mempersiapkan kepada evaluasi selanjutnya, yaitu clearance ataupun untuk mendapatkan nilai hasil. Ya. Sebelum ke sini saya sampaikan kepada kita semua bahwa teman-teman yang ditunjuk menjadi satuan kerja atau sampel satuan kerja baik secara Zoom maupun secara verifikasi lapangan itu harus di pundaknya itu ada 4 satuan kerja yang dia harus jamin. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu satuan kerja yang mengikuti evaluasi baik secara Zoom maupun secara virtual itu nilainya 0,6 setara dengan 4 satuan kerja. Ya. Kalau satuan kerja kita itu terdegradasi berarti 4 satuan kerja dari 477 satuan kerja yang kita usulkan TPN itu sudah harus terdegradasi. Ya, makanya walaupun penentuan satuan kerja sebagai sampel itu sepenuhnya dari tim TPN, tapi kami tetap berusaha untuk memilih satker-satker yang memang kami anggap layak untuk menjadi sampel. Ya, dan memang kalau
pengamatan saya ya Pak Edo ya, yang paling banyak itu Jawa Timur dari satuan kerja itu. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah lalui, dan menurut pengamatan saya kemarin kita dapat mempersembahkan ya suatu kondisi baik yang dilaksanakan oleh teman-teman secara Zoom maupun secara verifikasi lapangan. Saya punya keyakinan dapat memberikan perhatian yang khusus kepada tim TPN. Cuma perlu memang di sini saya lihat tadi kalau saya analisa kemarin dari beberapa pertanyaan baik secara langsung maupun secara sekilas dari tim TPN itu kita sudah laksanakan. Tapi bukti nyata tidak bisa kita perlihatkan, yaitu pelaksanaan evaluasi. Ini mungkin jadi catatan ke depan. Contohnya seperti di lapas itu kita melakukan suatu program pemberantasan buta huruf gitu. Ini sudah berjalan bagus, sudah mengikuti ujian dengan Dignas, tetapi dalam antaranya kita tidak ada evaluasi. Apakah per bulan, apa per triwulan, dan lain sebagainya. Ini secara dokumen kemarin itu tidak bisa kita perlihatkan kepada TPN. Ini mungkin catatan buat kita ke depan supaya program pembangunan zona integras yang ada satu lingkar itu supaya secara berkala ada evaluasinya dan sebentar. Dan laporannya itu ada tindak lanjutnya. Itu kemarin ini. Tapi kami sudah jelaskan dan itu mudah-mudahan tidak menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai kita. Ya, kami sudah jelaskan dan insya Allah kegiatan ini, tindak lanjut kegiatan ini adalah salah satu untuk menyusun data dukung hal-hal yang seperti itu. Ya, karena kami mendapat informasi kemarin sebelum tim TPN melaksanakan panel dengan ini, panel secara kelompok kecil akan dilaksanakan. Seperti kita ini sudah melaksanakan evaluasi 2 minggu ini, baik yang Zoom maupun vertikal, perlab, mungkin pada hari Jumat dan Sabtu tim kita itu akan melakukan panel. Oleh karena itu kita sengaja mengumpulkan pada hari ini untuk melengkapi data dukung hal-hal yang dianggap kurang kemarin. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, ngapain lagi dikumpulkan ini? Ya, kita sudah evaluasi kok. Oh, kita udah ada yang begadang sampai jam 2 malam. Kami juga begadang, Pak. Ya, seperti yang bilang Pak Kanwil tadi, karena kami juga dikasih pintu yang seluas-luasnya dari Bapak Kanwil, makanya kami juga berbagi tugas mau masuk ke Satker. Mungkin mohon maaf ya, kami ikut menunjuk-nunjuk Bapak sekalian harus yang ini, harus ganti, harus ini. Kami dimotivasi, Bapak itu ibarat belanja sudah keluar 140 rupiah. Tapi yang dibutuhkan 150, udah genap pelas 150 kan gitu. Ya, sehingga genap daripada sudah keluar 140 rupiah, tapi nilainya tidak maksimal. Nah, jadi kami agak sampai ke titik-titik seperti itu. Tapi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan respon yang sangat baik. Ya, saya terus terang saja kemarin Pak Irjen nanya saya, Pak Irwil kok senang sekali ke Surabaya katanya. Saya bilang memang Surabaya daerah binaan saya Pak, tanggung jawab saya. Dan memang dari sekian satuan kantor wilayah, saya menganggap teman-teman di Surabaya sangat potensial. Karena apa? Setiap kami memberikan rekomendasi penilaian, tetap ada tindak lanjutnya. Ya. Dan ada feedbacknya, mau bertanya. Ya. Walaupun banyak ke Pak Edo, tapi saya pantau. Bagaimana ini Pak Edo sudah bagus belum? Udah cocok belum? Gitu. Akhirnya walaupun kami sudah capek, tapi dengan ada respon seperti itu, capeknya itu hilang Pak. Ya, capeknya hilang. Karena ada feedback dan memang itu sudah menjadi tugas kami, ya, kami akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada teman-teman. Ya. Yang selanjutnya pada kesempatan ini sampaikan kepada teman-teman semua supaya menjaga hal-hal yang dapat mendegradasi kita
di dalam tahap selanjutnya, itu tahap clearance. Jadi untuk clearance ini ada beberapa lembaga yang ikut nimbrung, dimintai pendapat, diantaranya Ombudsman. Ya, saya minta kepada teman-teman supaya menjamin kolaborasi yang baik dengan Ombudsman. Ya, saya kira mereka juga di sana dengan tangan terbuka apabila kita dapat berkonsultasi ataupun minta saran dan pendapat. Yang kedua adalah dari TNI Polri, berarti khususnya dengan Dirnarkoba, Bareskrim dan sebagainya. Yang ketiga memang KPK, itu kecil lah dari kita kalau KPK itu. Ya. Yang keempat yang paling utama ya sudah saya jaga adanya mystery shopper. Ini waktunya kita tidak tahu kapan. Bisa dia datang besok, mungkin udah datang kemarin. Oleh karena itu kita tetap harus mengimplementasikan apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Kakanwil tadi, bahwa kita sudah harus membudayakan kerja kita itu tanpa evaluasi, dan memang itulah yang kita implementasikan di dalam pelayanan sehari-hari. Ya, apa yang kita persembahkan kepada tim TPN kemarin, itulah yang harus kita budayakan setiap harinya di dalam pelayanan kita. Kalau sudah ini yang kita laksanakan, saya yakin dan percaya kapan saja datangnya tim mystery shopper itu, baik dia secara terbuka maupun secara tertutup, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah lagi. Ya. Yang selanjutnya tentu setelah kita memberikan pelayanan, kita jangan lupa juga memberikan pembinaan kepada teman-teman kita. Ya, teman-teman kita supaya ikut berpartisipasi aktif untuk menghindari berita-berita viral. Ya, jadi jangan hanya nanti karena kelengahan kita sudah di injury time kita mendapatkan masalah-masalah seperti itu. Ya, jadi alangkah nanti kecewanya kita dan teman-teman yang lain karena hal-hal sepele. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, di luar masalah WBK dan BM, saya tekankan kembali di sini. Mohon izin Pak Kakanwil, saya serahkan sedikit bahwa di dalam PP 94 ya itu tentang kehadiran sangat-sangat diperhatikan, Pak. Oleh karena itu teman-teman Kasatker supaya jangan bosan-bosannya mensosialisasikan hal ini. Karena kehadiran itu secara limitatif sudah jelas. Ya, kalau dulu masih rentangannya panjang, sekarang makin dipersempit. Contohnya ketidakhadiran 10 kali berturut-turut sudah harus balik kanan. Ya, jadi kita harus berpikir bagaimana susahnya kita untuk masuk kepada komunitas ASN. Ya, kita sudah ada di dalamnya, kita sia-siakan hanya karena ketidakhadiran. Itu sangatlah tidak layak. Dan kita harus berkaca pada diri kita sendiri, jangan karena telatenan ataupun ketidakhati-hatian Bapak dan sekian harus ikut merasakan efek dari itu keluarga, anak, istri dan sebagainya. Ya, karena ini usulan-usulan ini banyak datang kepada kami di wilayah kerja kami dari kantor-kantor wilayah. Tapi pada saat ini kami tak berusaha untuk yang terbaik. Tetapi nantinya kalau sudah penerapan ataupun implementasi dari PP 94 secara maksimal digunakan, itu. Karena itu sebenarnya tanpa BAP juga udah jelas. Karena itu limitatif. Sudah jelas satu undang-undang PP-nya itu. Oleh karena itu saya ingat kembali kepada teman-teman, khususnya pada Kepala Satuan Kerja, supaya tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan hal yang demikian kepada teman-teman kita, sehingga kami tidak harus membuat telahan setiap saat
tentang hanya gara-gara ketidakhadiran yang efeknya sangat fatal sekali. Ya, harus ada yang harus balik kanan karena gara-gara seperti itu. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang berkenan kepada perasaan Bapak sekalian. Tapi yakin dan percayalah bahwa saya tidak ada niat-niat lain, hanya demi untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Dan memang saya sebagai Inspektur Wilayah 6 mempunyai tanggung jawab di sini karena memang perolehan sertifikat ataupun pembangunan zona integrasi itu menjadi target kinerja Inspektorat Jenderal. Khususnya Inspektur Wilayah 6, saya harus mencapai minimal 7% dari 139 satuan kerja yang menjadi wilayah kerja saya. Tentu ini dapat saya capai dengan partisipasi ataupun usaha yang kuat dari dan dukungan yang kuat dari Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saya tambah sedikit ya. Mohon maaf. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman saya yang telah mendapat amanah baru khususnya di pemasyarakatan. Yakinilah bahwa apa yang didapat hari ini itulah yang terbaik buat kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui di balik itu. Bekerjalah dengan baik, ya, laksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah review data dukung yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Gurning selaku pengendali teknis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati, yang terhormat di sini, junjungan kami Pak Kakanwil, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang begitu semangat masih menemani kami sampai jam 8 malam. Tadi malam di Sidoarjo. Tepuk tangan buat Pak Kakanwil kita, luar biasa. Masih bersedia, malam-malam pun masih menemani kami. Yang kami hormati Pak PLT Kadipas, Pak Inspektur Wilayah 6, selaku Koordinator TPI. Yang kami hormati para Kepala Satuan Kerja dan tim Pokja yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat Zoom. Terima kasih untuk kehadirannya dan keikutsertaan dalam kegiatan Zoom ini. Izin Pak Kakanwil, kami di sini sebenarnya kegiatan ini pada prinsipnya sebenarnya karena kami menghargai semangat Kanwil Jatim. Karena di pendampingan Verlap lain itu gitu Verlap balik, TP-nya balik, TP-nya juga balik rumah. Ya karena kegiatan sudah selesai. Tugas kami juga sudah selesai, tapi kami tidak ingin menyanyiakan semangat Pak Kakanwil. Kenapa? Kemarin mempannya menyelipkan kasih ke kami. Karena kami ya mumpung lagi makan malam, makan siang, kita kan cari-cari korek informasi juga. Informasi yang mahal, meskipun cuma satu kata. Mereka menyebutkan bahwa untuk kegiatan-kegiatan Verlap per minggu, mereka akan melakukan panel kecil antar tim itu di hari Sabtu Minggu. Itu nanti akan dimasukkan ke panel besar nanti di Desember. Kalau panel besar nanti TPI akan diundang. Tapi kan mereka harus memberikan rekomendasi. Catatan-catatan itu nanti di panel diperjuangkan oleh masing-masing tim. Di sini ada 6 tim TPN, dibagi 3 tim. 6 orang ini diinformasikan akan berkumpul biasanya di Sabtu Minggu, baik melalui Zoom maupun tatap muka. Informasinya seperti itu. Mereka akan diskusi.
Nah, atas dasar itu kami sampaikan, wah kalau begitu jangan sampai nanti catatan-catatan perbaikan ini nggak nyampe ke mereka, ya mereka merasa bahwa yang mereka lihat yang kemarin saja, ya itu kan. Nah, ini sebenarnya upaya kami Pak, upaya kami untuk meningkatkan potensi ya Pak ya. Kalau memang kelulusan itu kan hanya yang Tuhan yang tahu ya, maksudnya jerih payah itu kan hanya Tuhan yang memberikan ya hadiahnya ya. Tapi kan kita harus punya mitigasi resiko. Bagaimana kita meningkatkan keberhasilan kita dalam kompetisi UBK-UBM ini. Nah kami kemarin diskusi dan Mempannya juga setuju. Nanti apakah diterima atau tidak kan kita nggak tahu Pak. Yang penting kita kasih. Hari Sabtu ini, Jumat ini kita kasih semua rekomendasi perbaikan atau saran-saran yang terucap dari mereka pada saat Fairlab. Dan itu kita laporkan, kita sampaikan mereka supaya nanti hari Sabtu Minggu ini mereka diskusi, mereka sudah melihat perbaikan dari hasil kegiatan Fairlab itu. Itu sebenarnya yang tujuan kami. Jadi sampai yang disampaikan Pak Inspektur Wilayah tadi benar. Tadi ngapain lagi dikumpul-kumpul ya Pak ya? Ngapain lagi ke sini? Ya, maaf, kami juga minta maaf merepotkan para satkernya. Tapi kan ini untuk kepentingan bersama. Supaya Kanwil Jatim ini bisa potensial lolos semuanya. Harapan kami ya, harapan kita semua. Jadi jika ada satuan kerja yang merasa kenapa lagi ya itu jawabannya. Supaya kita mendukung Bapak Ibu lolos. Karena nanti tahapan dari panel kecil masuk ke panel besar. Nah panel kecil ini sebenarnya tujuannya adalah menghilangkan catatan merah pada saat mereka datang. Sehingga nanti ketika di panel besar, seperti disampaikan Pak Arief itu, mereka jadi kemarin Mempannya bilang, saya sama TPI ini sama-sama marketing. Kalau TPI marketingnya ke Mempan, jualan, ini satker saya loh bagus, gitu. Ini udah membangun Jati. Kalau dia nanti jadi marketing di panel, ini loh yang saya perjuangkan kemarin Fairlab. Kenapa? Di panel besar, semua TPN dari seluruh wilayah, dari Sabang sampai Merauke berkumpul. Mereka membandingkan Kanim Perak dengan Kanim Surakarta. Kanim Perak dengan Kanim apa gitu, Malang dengan Kanim sejenisnya yang setara kan gitu misalnya. Mereka akan membandingkan mana yang terbaik gitu. Nah, kalau kita tidak meminimalkan catatan mereka tadi, berarti kan kita kehilangan potensi untuk mendapatkan nilai yang positif. Sebenarnya tujuan kami seperti ini Pak Kakanwil untuk karena kita melihat semangat dari Pak Kakanwil ini, kita supaya jerih payah itu tidak seperti Pak Inspektur bilang sudah melangkah sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi ya, jangan lengah, hanya tinggal satu langkah lagi, mari kita bergerak supaya nanti seluruh satker ini bisa memiliki potensi besar untuk lolos di panel. Kan yang menentukan kelulusan Perdika OBK nanti OBBM nanti di panel besar TPN. Di panel besar TPN ini tidak hanya TPN yang hadir Bapak Ibu. Di sana nanti juga ada Ombudsman, ada KPK, ada BPK. Mereka akan ikut dalam panel besar TPN, memberikan masukan-masukan terhadap satker-satker besar. Gitu. Sebenarnya tujuan utamanya untuk yang 10 satker ini Pak Kakanwil, karena ini yang paling utama. Cuma, sampaikan kemarin, nanti yang 10 satker lagi gimana? Masa nggak diperjuangkan juga? Katanya begitu. Ya, akhirnya kita tetap fokus yang 20, supaya Mempan melihat ada keseragaman kualitas di lingkungan Jatim. Sehingga akan terlihat nanti pola pembinaannya Kanwil. Karena itu akan mendukung potensi kantor wilayah dalam kategori pembinaannya. Jadi kita berharap nanti
kualitas paparan dari 20 satker ini nanti dipanelkan itu sama. Enggak ada yang beda-beda ya Pak, karena kemarin masih ada satuan-satuan kerja yang masih enggak mau mengikuti arahan TPI. Sampai kemarin saya bilang, Pak Kakanul aja nurut, kenapa sih KUPT-nya enggak nurut? Saya bingung loh Pak, bener. Kakanul aja nurut dengan template yang saya berikan, tapi kok ada KUPT enggak nurut gitu loh. Saya bingung. Tujuan kami bukan mengajari Pak Kakanwil, bukan. Karena itu informasi yang kami terima dari Mempan. Itu yang kami sebarkan supaya persepsinya TPI kami samakan dengan persepsi Mempan supaya kriterianya sama gitu. Itu yang kami sampaikan, sehingga mohon bantuannya. Karena kalau di panel itu namanya Pak Septian, Pak Arief itu sudah nggak bisa berkutik. Yang dilihat semua itu nanti Google Drive. Yang dilihat Google Drive, Pak Septian, Pak Arief, sama Pak Naja itu hanya ngomong kelebihan-kelebihannya aja. Nanti panel besar yang akan menentukan, benar enggak? Data dukungnya mana? Karena kami pun di TPI begitu, di Yogyakarta gitu. Saya mempanelkan TPI-TPI yang lain, mereka marketing ke saya, ke Pak Irwil, ke tim koordinator wilayah 6, kita berdebat. Ada TPI dari Jawa Tengah, kita berdebat. Sampai kita temu tengah, gugur. Oke, naik. Sama sebenarnya, prinsipnya sama. Cuma levelnya doang yang berbeda. Ya, levelnya kalau kami kan sesama TPI internal Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami, Pak Inspektur selaku koordinator wilayah 6, selaku koordinator TPI Kementerian Hukum dan HAM, kami mempanelkan TPI-TPI dari wilayah lain. Kami berdebat, bahkan sampai malam ya Pak Inspektur ya, di Yogyakarta, berdebat, ada yang harus kami gugurkan di panel. Begitu, nah sama seperti itu. Nah nanti Pak Arief, Pak Najah, maupun Pak Septian, itu akan dihajar sama koordinator TPN-nya. Mana itu? Data dukungnya sama, modelnya sama. Cuma kalau di TPN ada penambahan dari eksternal, yaitu Ombudsman, BPK, KPK, dan TNI Polri untuk yang lapas. BNN untuk yang lapas. Karena nanti akan ditanya, ada nggak catatan-catatan BNN terhadap peredaran narkoba di lapas-lapas ini kan gitu. Tapi itu untuk yang lapas. Untuk satker lainnya lebih kepada Ombudsman, KPK, dan BPK. Itu yang disampaikan. Nah, tujuan kami sebenarnya di sini, mudah-mudahan apa yang kita berikan nanti ke teman-teman Pak Naja, Pak Arief, Pak Septian, perbaikannya diterima oleh mereka sehingga mereka nanti pada saat panel besar bisa memperjuangkan teman-teman 10 satker verlap maupun 10 satker Zoom gitu. Nah, persamaan kualitas paparan itu akan mendukung pola pembinaan kantor wilayah. Kan karena masih ada KUPT yang tidak membuat mitigasi resiko. Loh, kok bisa Kak Kanun bikin mitigasi resiko, satkernya nggak bisa? Nanti akan dilihat kualitasnya, karena kantor wilayah ini dilihatnya 2 kategori. Satu kategori dia dalam membangun ZI, satu kategori dia selaku koordinator wilayah. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Mohon maaf jika memang Bapak Ibu sedikit direpotkan selama 3 hari ini nanti. Timnya mungkin udah lelah kemarin ya Pak. Harusnya udah bisa istirahat, tidur dulu Pak Edo. Saya juga pengen napas gitu kan. 10 hari ini kami nggak napas nih, deg-degan. Ya, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Masih merepotkan Bapak Ibu. Ya, kita juga pengen istirahat sih. Pengen langsung pulang di hotel, nginap-nginap. Jalan-jalan dengan teman-teman imigrasi. Tapi kita nggak mau. Kita pengennya mendukung Pak Kakanwil. Ya, seperti Pak Kakanwil harapannya 75, tapi doanya 100. Gitu. Kan ada logika ya. Logikanya 75 sudah, tapi harapannya tetap 100 ya gitu ya. Berharap seperti itu karena memang Jatim yang paling banyak satker sampelnya untuk ini. Dan seperti disampaikan Pak Inspektur juga tadi,
satu satker sampel ini di belakangnya ada 3-4 satker yang sedang deg-degan. Kalau dia gugur, berarti dia gugur dulu juga, kan gitu. Gitu. Jadi keuntungan satker sampel ini dia punya golden ticket. Golden ticket. Gitu. Lolos di sini selama tidak ada kasus viral, dia sudah punya golden ticket di panel besar. Karena sudah ada pendukungnya, marketingnya sudah ada marketing yang jualan. Yang lain itu kan nggak ada marketingnya. Yang non sampel itu nggak ada marketingnya. Kata ini bahasa ini ya, bahasa non bakunya Pak Kakanwil, gitu supaya teman-teman bahas. Jadi keuntungan dari sampel ini adalah dia nanti bisa mendapatkan golden ticket ke panel besar. Cuma masalahnya seperti sampaikan Pak Inspektur, satker sampel ini ada 3 satker di belakangnya. Kalau dia gugur, berarti 3 satker juga gugur. Karena 30%. Ya, 30% itu berarti satu satker mewakili 3 satker di belakangnya. Gitu. Itu yang mau kita sampaikan supaya teman-teman sampel ini berjuang karena Bapak juga akan membawa 3 satker di belakang Bapak untuk bisa nanti masuk ke persentase populasi. Jadi metodenya nanti gini Bapak, yang sampel ini akan dihitung persentasenya. Jika yang menang sampel ini adalah dari 143 ini yang lolos cuma 50%, berarti cuma 80. Ya kan gitu. 70, 143 itu 72. 72 yang lolos. Berarti nanti dimasukkan ke populasi. Berarti nanti TPI dan TPN akan menghitung populasinya berapa? 50 dikali 477, 200. Iya kan? 200 berapa? 230 lah taruh ya. 235. 235, 70-nya sudah punya golden ticket. Kita nanti akan menghitung sisanya. Berarti sekitar 160. 190 ini nanti akan dihitung oleh Menpan dan TPI untuk masuk mendapatkan golden ticket berikutnya. Tapi itu penilaiannya beda, itu klasternya beda. Yang 70 ini sudah punya golden ticket selama kategorinya dia tidak viral dan clear di Ombudsman dan KPK. Gitu. Itu aja perbedaannya. Jadi nanti kita berharap ya dengan metode ini nanti kan Kanwil akan mendapatkan persentase yang cukup besar gitu kan. Mudah-mudahan nah potensi yang 20% 20 satker verlap Kanwil Jatim bisa kita unggulkan gitu ya. Nah, mengenai nanti kegiatan hari ini tugas kita sebenarnya adalah memetakan apa sih rekomendasi-rekomendasi Menpan kemarin, karena ada beberapa mungkin yang teman-teman TPI tidak sempat mencatat, karena kan yang mendampingi kan banyak kan KUPT ya. Nanti kita sharing, terbuka jangan ditutup-tutupin, apa sih kemarin catatan perbaikannya, yang sudah kami catat tentunya sudah ada, yang tidak kami catat mungkin nanti teman-teman dari Satker bisa menyampaikan supaya kami bisa memitigasi resikonya. Gitu tujuan kami Pak, prinsip dasarnya seperti itu. Tujuan kami tidak bermaksud mencegah Bapak Ibu yang 10 Satker ini istirahat, tapi mohon waktunya cuma 2 hari lagi, karena kegiatan ini kan sampai Jumat gitu ya. Cuma Jumat, nanti setelah itu kami tidak akan ganggu. Kita nanti bawa ini ke panel, kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan semua Satker ini bisa lolos. Cuma kategorinya memang Bapak Ibu yang kami hormati, sudah disampaikan berkali-kali oleh TPN maupun dengan TPI, untuk menuju WBBM itu tidak gampang.
Gampang mendapatkan WBK? Gampang, karena yang perlu ditunjukkan adalah proyek perubahan. Untuk menuju WBM, sudah disampaikan, yang harus ditunjukkan peningkatan kinerja. Buktinya apa? Ya banyak, kami sudah studi banding dengan Kementerian Keuangan. Setiap tahun dia dapat 200 satuan kerja predikat WBK. Bayangkan 200. Tapi WBBM-nya setiap tahun cuma 10. Bayangkan, yang tahun kemarin saja 200, tahun berikutnya berlomba cuma dapat 10-an. Sekarang itu predikat WBBM di Kementerian Keuangan hanya 30-an. Dia adalah satu kementerian terbanyak mendapatkan predikat WBK, udah hampir 470. Udah setengah, dia itu populasinya sekitar 900. 470 berarti kan dia sudah bisa mencapai kinerja RB, karena setengah populasi dari kementeriannya sudah mendapatkan predikat WBM. Kenapa? JETI adalah miniatur dari RB, makanya dia pembangunan RB-nya sudah terbaik, karena populasi dengan sampel sudah hampir 50%. Nah, dari 470 hanya 30-an yang berpredikat WBBM. Bayangkan Pak, maksudnya kan, tahun yang lalu ada 200-an lolos WBK, berarti berikutnya kan menuju WBM. Nah, dia yang dapat itu cuma 10, 15 gitu. Nah, ini untuk yang menuju WBM memang harus ekstra, ya, ekstra hati-hati dalam menyajikan paparan semua produk-produk yang ada di Google Drive. Harus ekstra hati-hati. Karena nanti untuk yang WBM dia panelnya berbeda. Panelnya berbeda. Yang menuju WBM itu panelnya berbeda. Dia harus bisa menunjukkan lompatan-lompatan kinerja. Gitu. Ini khusus untuk yang WBM. Untuk yang WBK sepertinya teman-teman dari Menpan masih melihat proyek perubahan saja. Ada perubahan culture, mindset dari pegawai, mereka bisa menghargai itu. Nanti untuk yang menuju WBM, mereka melihat lagi. Gitu. Nah, untuk kantor wilayah udah disampaikan Pak Agus Uji akan dilihat proyek pembinaan di wilayahnya. Gitu. Semakin banyak nanti satker yang menuju WBM-nya, WBK-nya, berarti kantor wilayah sudah berhasil menyebarkan ide-ide ZI di satuan kerjanya. Gitu. Jadi satuan kerja saling mendukung nanti. Nanti Kanwil kalau semua sudah WBK mendukung Sekjen dalam membangun zona integritas, reformasi birokrasi. Karena RB itu dinilai di tingkat kementerian dan eselon 1. Gitu Pak, yang Bapak Ibu yang kami hormati, pola pikirnya seperti itu, logika mindsetnya seperti itu. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak. 1, 2, 3 hari ini. Kami juga mohon maaf merepotkan Pak Kakanwi lagi, masih sibuk dengan Samapta, tapi masih kita repotkan kembali teman-teman di ruang kantor wilayah. Tidak banyak lagi yang kami sampaikan. Tadi Pak Kakanwi sudah menyampaikan dengan Pak Inspektur. Untuk yang non-sampel, jangan berhenti berubah, karena tetap nanti dinilai. Jangan berhenti berubah. Dan teman-teman yang masuk sampel, jangan lupa menjaga diri. Menjaga diri untuk clearance ya. Jalin hubungan dengan khusus yang WBBM ya, jalin hubungan dengan ombudsman, jalin hubungan dengan eksternal, karena mereka yang akan memberikan satu suara untuk Bapak Ibu nanti di panel besar untuk yang WBBM. Karena nanti khususnya kalau ada, jangan sampai ada sasaran dari KPK ya Pak Kakanul ya gitu, karena nanti mereka akan memberikan suara gitu. Kalau udah clear nanti di ombudsman, clear di KPK, clear di eksternalnya, nah, Bapak Ibu tidak ada halangan untuk mendapatkan predikat WBBM. Gitu dari saya, mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah. Kami juga mohon maaf selama pendampingan TPN ini. TPN kemarin tuh ada yang kurang-kurang ya, karena kami juga harus bagi tugas Bapak. Jadi saya sebenarnya pengen mendampingi semuanya dulu,
pengen ke Malang dulu kemarin, tapi kita kan karena badannya cuma 1 tapi TPN-nya 3, saya juga bingung. Saya sudah membujuk TPN kemarin tuh, Pak kasih saya waktu dong, kalau TPN-nya datang berkala supaya saya mendampingi. Ya Pak Ido kalau begitu nanti ke kanwil lain apa provinsi lain nggak dapat gitu. Dan ini salah satu harus sampaikan kalau Pak Kanwil bahwa TPN itu ada merubah kegiatan-kegiatan di kanwil lain karena kegiatannya mepet sehingga ada yang dirubah jadi Zoom. Cuma kanwil Jatim ini nggak berubah gitu. Jadi semangat buat Bapak Ibu karena pasti ada alasan mereka tidak merubah gitu. Yang lain itu dirubah. Ada Jateng yang tadinya 6 jadi 3, sebagian dialihkan ke Zoom. Gitu kan. Nah Jatim ini saya sama ini berdua, jangan-jangan berubah, ternyata nggak berubah. Berarti ada info gitu kan dari teman-teman TPN itu bahwa mereka pengen melihat Jatim gitu. Satker Jatim itu tidak dirubah, diterima. Artinya mereka melihat itu. Nah itu berarti kan ada sebuah poin plus bagi satker-satker di Jatim. Mudah-mudahan dengan ini kita memperbaiki apa yang mereka minta, apa yang mereka rekomendasikan kita selesaikan, supaya mereka juga bisa melihat bahwa kita juga mau berkolaborasi dengan rekomendasi TPN. Gitu dari saya. Demikian saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.